warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat logaritma. Jadi, yang pertama sifatnya adalah A log B dikali C. Jadi numerusnya itu bentuk perkalian dua buah bilangan. Maka ini bisa kita pisah numerusnya menjadi A log B ditambah A log C. Jadi seperti itu. Jadi A lognya itu tetap, tapi B dan C-nya itu dipisah. Nah, karena dia perkalian, maka di sini akan menjadi penjumlahan. Ingat ya, logaritma itu kan dia nilainya logaritma itu saling inverse dengan bentuk perpangkatan. Jadi dia ada hubungannya masih bentuknya. Jadi misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, itu kan nilainya sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi dua buah bentuk pangkat seperti ini, kalau dikali maka tambah pangkatnya menjadi penjumlahan seperti ini. Nah, kalau logaritma sama, kalau numerusnya dikali, maka bisa kita pisah numerusnya itu menjadi bentuk penjumlahan. Jadi konsepnya itu sama, kalau kali tambah. Nah, berarti kalau bagi apa? Kalau bagi di sini A log B per C nih, maka menjadi A log B dikurang A log C. Nah, contoh misal kita punya soal seperti ini. Jadi 3 log 54 dikurang 3 log 12 ditambah 3 log 18. Jadi ini bentuknya campuran ya. Jadi langsung saya buat seperti ini. Nah, karena perhatikan ya, dua buah sifat ini itu bisa kita gunakan apabila kalau di soal itu diketahui penjumlahan dan pengurangan, perhatikan basisnya terlebih dahulu. Basisnya itu harus sama. Kalau dia sudah sama, maka bisa digabung menjadi bentuk seperti ini numerusnya. Jadi perhatikan basis terlebih dahulu. Kalau dia ditambah, numerus itu bisa kita gabung menjadi perkalian apabila basisnya sama. Jadi ini sama dengan, karena ini basisnya sama nih, sama-sama 3, maka ini 3 log. Nah, perhatikan 54 dikurang 3 log 12. Artinya apa? Kalau kita gabung ini menjadi 1, 54-nya itu dibagi dengan 12. Ya, tidak boleh 54 dibagi 18, tidak boleh. Karena di sini 18 itu positif depannya. Jadi pokoknya intinya kalau dia di depan lognya itu negatif, maka dia posisinya di penyebut atau di bawah sini. Nah, kalau sudah ya, lihat di sebelah sini. 3 log 18 itu nilainya positif di depan, maka dia dikalinya dengan yang di atas. Ya. Nah, kita panjangi pernya. Jadi ingat, kalau dia ditambah maka dia dikali. Ya, dikalinya itu dengan posisi yang di atas, bukan yang di bawah. Yang di bawah ini kalau dia pengurangan, kecuali saya punya seperti ini, negatif 3 log 2. Nah, maka nanti 2-nya ini akan saya kalikan dengan 12, seperti itu ya. Ini contoh saja. Nah, kalau sudah, maka kita sederhanakan. Kita kalikan di sini 3 log 54, 18 dan 12. Ya, 18 dan 12 ini kita bagi sama-sama, kita bagi dengan 6. Kita peroleh di sini 3, ini kita bagi 6 jadi 2. Nah, seperti itu. Lalu nanti kita bagi lagi di sini 54 bagi 2. 54 kita bagi dengan 2 sehingga kita peroleh di sini berapa? 27. Ya. Jadi sini kita peroleh 27 dikali dengan 3. Yang di bawah ini sudah habis, kita bagi dengan mereka tadi. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, saya sarankan jangan pakai kalkulator untuk mengalihkan terus dan membagi ya, karena nanti ulangan kalian tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, tapi kita harus bisa membagi seperti ini. Jadi memperkecil angka supaya kita bisa mempermudahnya menyelesaikan dalam bentuk yang paling sederhana seperti ini. Nah, kalau sudah kita kalikan 27 dikali dengan 3 itu nilainya sama dengan 3 log 81. Ya, 27 kali 3 itu 81. Nah, ini itu belum selesai. Jadi perhatikan, pada video sebelumnya itu kan sudah saya tuliskan bahwa ada beberapa sifat yang harus kalian ketahui, yaitu A log 1 itu sama dengan 0, A log A itu sama dengan 1, A log A pangkat N itu sama dengan N. Nah, jadi setiap soal logaritma yang bentuknya seperti ini, kalian harus mengubahnya itu dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi A log A pangkat N sama dengan N. Jadi kalau tidak bisa kita ubah bentuk jadinya seperti ini, maka ya udah selesai. Seperti ini saja jawabannya 3 log 81. Tapi kalau dia sudah bisa diperkecil atau disederhanakan seperti ini, akan menghasilkan nilai ini. Makanya kemarin itu kan kita punya contoh yang 2 log 8 itu kan sama dengan 3. Nah, dapat 3 ini dapat dari mana? Dapatnya itu menggunakan sifat yang ini. Kita sederhanakan 8 ini sehingga nanti kita peroleh 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3, ini 2-nya dicoret, sisa 3 yang ini, pangkatnya ini, itu adalah hasil daripada 2 log 8 itu. Caranya itu seperti itu. Jadi kita menggunakan konsep itu untuk menyelesaikan setiap bentuk soal logaritma seperti ini.
Jadi di sini 3 kan. Nah, jadi perhatikan di sini basisnya itu A. Di sini harus kita ubah menjadi A juga. Jadi di sini 3 log tetap. Lalu 81 ini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan dengan basis itu harus sama dengan basis logaritmanya. Di sini kan basisnya adalah 3, maka kita tulis ini 3 ya. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? 3 pangkat 4 ya. Jadi 3-nya 4 kali, kalian kalikan. Jadi sama dengan 81. Kalau sudah, bisa kita coret nih A, log A-nya. Jadi 3 log 3-nya coret. Sisanya berapa? 4. Berarti nilainya sama dengan 4. Jadi 3 log 81 itu nilainya sama dengan 4. Jadi selesai. Jadi bentuk logaritma. Saya tekankan kembali, penjumlahan dan pengurangan kalian harus perhatikan terlebih dahulu basisnya. Lalu kalau dia sama-sama positif kan 3 log 54 di depannya ini kan tidak ada tanda negatif, maka dia positif. Artinya nanti positif dan positif ini saling mengali. Jadi 54 dikali 18, lalu karena di depan 3 log 12 itu negatif, pengurangan, maka nanti posisinya akan berada di bawah. Jadi perhatikan tanda di depan logaritmanya itu posisinya mempengaruhi. Jadi 18 ini harus dikalikan dengan 54 bukan dengan 12. Lalu yang harus kalian perhatikan lagi itu adalah menyederhanakan bentuk logaritma ini. Jadi ingat, untuk menyederhanakan lihat numerus. Numerusnya ini harus kita ubah bentuknya menjadi bentuk perpangkatan, di mana basis dari pangkatnya itu harus sama dengan basis logaritmanya. Seperti itu. Oke, sifat yang ketiga yang C, A pangkat N ya. Log. Nah, jadi basisnya itu dia berpangkat, bentuk pangkat. Basis dari logaritma maksud saya ya. Terus log B pangkat N. Ya, maka nanti bentuknya akan menjadi N. Jadi numerus dibagi dengan basis. Jadi N per M. Pangkat numerus dibagi dengan pangkat basis. Ya, lalu dikali dengan sisanya yang tidak kita tulis. Berarti N dan M ini kan sudah kita tulis di sini. Maka tutupin. Sisanya apa? A log B. Jadi tulis kembali A log B. Nah, sifat yang keempat itu adaptif dari sini. Tapi basisnya dia tidak berpangkat. Dia cuma A doang, A log B pangkat N. Nah, sebenarnya kan sudah saya bilang sebelumnya bahwa suatu bilangan jika dia tidak dituliskan pangkatnya sama dengan 1. Maka ini bisa saja kita pangkatkan, tapi pangkat 1. Nah, dari sifat yang nomor 3 ini bisa kita tulis menjadi N per 1 dikali A log B. N per 1 kan sama dengan N, ya toh? Kali A log B. Sehingga nilai dari A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Nah, seperti ini. Ini sifatnya. Jadi harus kalian ingat ya. Sifat yang kelima itu adalah A log B dikali. Ya, ini bukan X tapi kali. Atau seperti ini saja dah. Titik aja saya gunakan di sini. Kali B log C. Seperti ini. Ya. Jadi bentuknya itu bentuk perkalian. Ya, perhatikan. Di sini berbeda dengan sifat yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu adalah numerusnya yang dikali. Nah, kalau ini 2 buah log yang dikali. Jadi perkalian 2 buah logaritma. Nah, begini, cara menyelesaikan 2 buah perkalian seperti ini, kalian perhatikan basis dan numerusnya. Ya, harus sama, harus ada yang sama. Jadi di sini yang berhadapan basis dan numerusnya dia kan sama nih. Maka dia hilang sehingga kita peroleh A log C seperti ini. Jadi misalkan kalau kita punya 2 log 3 dikali 3 log 4, misalkan di sini kan sama, berarti nilainya sama dengan 2 log 4. Seperti itu. Tapi kalau misalkan 2 log 3 dikali 5 log 4, nah kan dari sini angkanya kan tidak ada yang sama. Basisnya 2, ini 5, ini 3, ini 4, tidak ada yang sama, maka ini sudah stop. Sampai situ tidak bisa diselesaikan lebih lanjut. Karena bentuknya pun sudah bentuk paling sederhana. Kecuali seperti ini ya. Nih, di sini. Ini 4, di sini itu dia 2. Nah, ini posisinya bisa kita tukar posisi. Nanti ada tuh soalnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, pokoknya intinya kalau 2 buah logaritma dikali, perhatikan basis dan numerusnya harus ada yang sama sehingga nanti mereka saling mencoret. Misalkan nih contoh lagi ya. Di sini 2 log 3 dikali 5 log 2. Nah, kan yang berhadapan dia tidak sama. Tapi kalau ini kita tukar posisinya jadi 2 log 3 ditukar posisi sama dengan 5 log 2 dikali 2 log 3 ya. Jadi posisinya kita tukar, maka ini akan ada yang berhadapan dan sama. Maka nanti jawabannya itu 5 log 3. Jadi karena perkalian bersifat komutatif, artinya kalau 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1, maka ini bisa kita ubah bentuknya seperti itu. Karena dia perkalian toh. Nah, sekarang perhatikan contohnya.
contohnya di sini kita punya 4 log 27 ya, dikali dengan 3 log 8. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Perhatikan, 4 dan 27, 3 dan 8. Di sini tidak ada yang sama. Tapi kalau kita sederhanakan bentuknya, nanti akan ketemu nilai yang sama. Coba kita perhatikan di sini 4 ya. 4 itu kan bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk perpangkatan. Jadi 2 pangkat 2. Terus log, sedangkan 27 itu bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan juga. 3 log 3. Nah, di sini kan sudah ada 3 nih. Ini ada 3. Nah, berarti bisa kita selesaikan nanti nih. Dikali dengan 3 log 8. 8 ini juga kalau pengen kita sederhanakan kan bisa jadi bentuknya 2 pangkat 3. Jadi pokoknya kalau ada bentuk angka dari logaritma itu yang bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, maka kita ubah saja bentuknya itu menjadi bentuk perpangkatan. Ya. Lalu kita sederhanakan. Kalau kalian perhatikan yang ini, yang di depan ini, yang 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3, itu kan dia adalah sifat yang ketiga tadi. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M. Jadi pangkat numerus, kita tulis terlebih dahulu, dibagi pangkat basis 2. Jadi yang ini 3 dibagi dengan 2 yang di atas ini. Lalu kita tulis log 2, sisanya di sini 2 log 3. Terus yang ini, ya. Yang ini, yang saya kurungi saja seperti ini. Nah, ini sudah kita kerjakan. Yang ini lagi kita kerjakan. 3 log 2 pangkat 3. Ini kalau kita diselesaikan, itu dia menggunakan sifat yang keempat, yaitu A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Jadi di sini N-nya sama dengan 3, pangkat dari numerusnya. Dikali sisanya 3 log 2, tutup kurung. Nah, kalau sudah, karena dia semua itu bentuk perkalian, maka kita bisa memindahkan posisi 3 ini ke depan. Jadi dia dikumpulkan bersama 3 per 2 ini. Dikali 3, ditulislah sisanya, yaitu 2 log 3 dikali 3 log 2 yang ini. Ya, lalu nanti karena ada yang berhadapan yang sama, basis dan numerus, maka dia hilang. Lalu kita selesaikan nih, 3 bagi 2 kan tidak bisa, berarti 3 kali 3 itu sama dengan 9. Jadi 9 per 2 dikali sisanya. Karena ini sudah saling hilang, sisanya adalah 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu sifat yang di video kemarin, bahwa kalau dia memiliki basis dan numerus yang sama, nilainya sama dengan 1. Jadi di sini sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah 9 per 2. Oke, kita lanjut yang F. Sifat ke-6 ya, sifat ke-6 itu A log B. Jadi A log B ini itu kita bisa mengubah bentuknya itu menjadi bentuk pecahan, bentuk baru dengan basis yang baru maksud saya. Jadi di sini basisnya kan A nih, A log B. Jadi ini tuh bisa kita ubah menjadi bentuknya C log B per C log A, di mana C-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Pokoknya nanti ada soal ya, ada soal di mana dia harus mengubah bentuknya itu menjadi bentuk seperti ini. Kalau tidak, dia tidak bisa diselesaikan kayak gitu. Nah, jadi perhatikan sekarang soal contoh soal berikut. Jadi ini saya punya bentuk 1/2 ya. 1/2, basisnya 1/2 log 4. Nah, 1/2 log 4 ini bisa kita selesaikan dengan 2 cara. Ini yang cara pertama dulu ya. 1/2 itu 2-nya pangkat berapa di sini? Pangkat 1. Kalau kita ubah bentuknya menjadi bentuk pangkat biasa, maka di sini berubah menjadi 2 pangkat min 1. Jadi 1/2 ini, karena 2-nya itu pangkat 1, itu bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat biasa, tapi pangkatnya berubah menjadi pangkat negatif tapinya ya. Jadi di sini 2 pangkat negatif 1 log, sedangkan 4 bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 sama dengan, nah ini sifat ke-4 tadi. Jadi pokoknya logaritma itu atau perpangkatan itu nanti kalian itu harus bisa mengutak-atik sifat-sifat yang kalian sudah pelajari. Jadi kita belajar membahas mengenai sifat yang ke F ini, tapi bisa juga kita menyelesaikan soal yang ada ini dengan menggunakan sifat yang lain. Jadi tidak mesti harus dengan sifat tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi kalian harus bisa menemukan jalan itu untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, ini menggunakan sifat yang keempat. Berarti apa? Pangkat numerus dibagi pangkat basis dikali dengan 2 log 2, sisanya 2 log 2 yang ini.
Berarti nilainya sama dengan berapa? 2 log 2 itu nilainya sama dengan 1. 2 bagi min 1 itu sama dengan min 2. Min 2 dikali 1 itu sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah min 2. Sekarang kalau kita menggunakan sifat yang ke-6 ini, bagaimana caranya? Di sini berarti kita punya tadi 1/2 log 4 itu kita ubah menjadi C log B per C log A. Nah, berapa kita menggunakan nilai C-nya itu? C-nya itu nilainya sembarangan. Kira-kira berapa nih? Supaya nilainya itu bisa kita sederhanakan dengan mudah. Nah, di sini kan 2, di sini 4. Nah, itu kan bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan dengan basis 2 kan sama-sama. 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 4? 2 pangkat 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya itu setengah? 2 pangkat min 1. Nah, seperti itu. Jadi kan kita ambil basisnya itu sama dengan 2 di sini. Jadi di sini C-nya sama dengan 2 log B. Jadi numerus terlebih dahulu dibagi dengan basis. Berarti 2 log 4 per 2 log 1/2. Seperti itu. Lalu di sini kita ubah bentuknya menjadi bentuk perpangkatan. Seperti yang saya bilang di soal yang pertama tadi, yang mengubah 3 log 81, yang ini harus kalian ubah menjadi bentuk perpangkatan dengan basisnya harus sama. Jadi 3 pangkat 4 kan sama dengan 81. Jadi kenapa dapat 3 pangkat 4? Karena kita melihat basisnya ini sama dengan basis logaritma. Harus. Maka daripada itu, C-nya tadi kita ambil sama dengan 2. Karena 4 dan setengah ini kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat, basisnya itu menjadi basis 2. Jadi sini 2 log 4 itu berubah menjadi 2 pangkat 2 per 2 log, tadi sudah kita ubah nih 1/2 karena dia pangkat 1 di sini menjadi 2 pangkat min 1. Nah, karena sudah bentuk seperti ini kan 2 log 2 sama nilainya, bisa kita coret. Ini juga 2 log 2 nilainya sama, yaitu 1. Jadi nanti di sini 2 ya per min 1 sama dengan min 2. Jadi menyelesaikan soal yaitu bisa seperti ini. Oke, soalnya di sini diketahui 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N. Tentukan nilai dari 4 log 5. Jadi di sini 4 log 5 itu kan dia bentuknya sudah paling sederhana nih. Mungkin 4 ini bisa kita ubah menjadi bentuknya menjadi berapa? 2 pangkat 2 ya. Jadi misalkan di sini 4 log 5 itu bisa kita menjadi 2 pangkat 2 log 5. Maka nilainya sama dengan berapa nih? 5-nya pangkat berapa? 1. Jadi nanti ya kalau ketemu soal seperti ini, kalian cuma menemukan basisnya yang berpangkat tapi numerusnya itu tidak berpangkat. Tapi kalian harus sudah tahu bahwa kalau dia tidak berpangkat nilainya itu sama dengan 1. Maka sifatnya bisa kita menggunakan sifat yang keempat. Jadi 1/2 kali 2 log 5. Nah, kalau kalian mengerjakan seperti ini, ya itu tidak salah. Tapi ya, tentukan nilai dari 4 log 5 jika diketahuinya bentuknya seperti ini. Ada M dan N. Artinya apa? Jika diketahui bentuknya 2 log 3, 3 log 5 dengan nilainya itu sama dengan M dan N seperti ini, maka nilai 4 log 5 itu harus nanti hasilnya juga bentuk M dan N. Ada M dan N-nya. Tapi kalau seperti ini kan kita perolehnya berapa? 2 log 5. Di mana 2 log 5 itu dia tidak ada di sini. Tidak ada yang di soal ini. Tapi ya, kita bisa menggunakannya sifat ke-6 tadi. Sifat ke-6 tadi apa? A log B, ya kan? Jadi sini A-nya itu 2, log B-nya itu 5, ya. Berarti kita bisa mengubah 2 log 5 ini menjadi bentuk baru, ya. Sehingga nanti kita bisa menemukan angka 3 yang ada di sini. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan. C-nya itu tadi saya bilang sembarang, ya. Tapi kalau soal sebelumnya itu bisa kita menggunakan C-nya itu dengan basis yang diketahui. Ya, tapi kalau di sini dia tidak tahu kita menggunakan basisnya itu berapa, C-nya itu berapa. Tapi kalian bisa melihat pada soal. Pada soal itu di sini ada 2 log 3, 3 log 5. Nah, kita punyanya 2 log 5. Ada angka 2 dan angka 5. Sekarang perhatikan di soal. Di soal ini angkanya ya, angka yang beda yang tidak kalian temukan di 2 log 5 itu berapa? Atau perhatikan angka yang sama. Dari 2 log 3 dan 3 log 5, angka yang sama, bilangan yang sama itu apa? 3. Maka nanti basisnya itu adalah 3 ini. Jadi cara mencari basis baru itu adalah dengan mencari nilai yang ada di sini. Paham? Yaitu angka yang sama. Angka yang munculnya di sini ada, di sini pun ada angka itu, yaitu 3. Itu adalah si C-nya. Itu caranya untuk menyelesaikan soal bentuk seperti ini. Jadi C-nya 3 log 5 per 3 log 2. Nah, sekarang perhatikan nih. 3 log 5. 3 log 5 itu sama dengan N. Ya, N. Nah, berarti di sini sama dengan N per 3 log A. 3 log 2, 3 log 2. Sedangkan kita punyanya di sini apa? 2 log 3. Nih, saya lupa. Jadi, sifat ke-6 tadi, sini saya tulis ya, catatan.
tapi kita bisa menambah ini sifat yang ke FG. Sifat yang ke-7, yaitu jika kalian punya A log B, A dan B ini posisinya bisa kita ubah menjadi B log A. Ingat ya, ini sifat ke-7 ya. Saya lupa tadi menuliskan di awal. Jadi A log B ya, A log B itu bisa kita ubah posisinya menjadi B log A, tapi bentuknya itu bentuk per seperti ini. Jadi 1 per B log A. Jadi yang 3 log 2 ini, karena kita punyanya 2 log 3 di sini, maka 3 dan 2 ini bisa kita tukar posisinya, sehingga nanti ini menjadi N per 1 per 2 log 3, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Jadi pokoknya basis dan numerus itu bisa kita tukarkan posisinya, tapi bentuknya menjadi bentuk pecahan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita baru bisa mengganti 2 log 3 ini menjadi M, yaitu N per 1 per M. Nah, karena dia bentuknya itu dibagi oleh pecahan, ya, N dibagi dengan pecahan, atau bisa kalau pengen kita tulis seperti ini, N dibagi 1 per M, maka nanti cara menyelesaikannya berarti N dikali ininya kita balik, M per 1, ya toh? Jadi nanti apa jadinya? N kali M, atau jawabannya M, N, seperti itu. Jadi nilai daripada 4 log 5 itu sama dengan M kali N. Jadi bentuk soal, sekali lagi, kalau ada bentuk soal seperti ini, dan ini sering sekali keluar, kalian harus cari nilai basisnya yang baru, yaitu basisnya adalah angka yang ada di sini, ada juga di sini, yaitu 3 itu. Oke, maaf. Jadi ini ya, yang ditanyakan 4 log 5 nih, 4 log 5. Sedangkan yang tadi kita cari itu adalah 2 log 5. 2 log 5 itu M kali N. Nah, sedangkan 4 log 5 tadi di awal kita mencarinya, ya, 4 log 5 ini, ya, ini. Nah, ya, jadi 4 log 5 tadi kan kita peroleh nilainya adalah 1 per 2 kali 2 log 5. Maka langsung kita ganti di sini jadi 4 log 5 itu sama dengan 1 per 2 dikali 2 log 5 nya tadi, M kali N. Ya, atau sama dengan MN ini kan bisa kita kalikan dengan 1. Jadi sini M kali N per 2. Karena tidak mungkin M dan N kita bagi dengan 2. Hasilnya itu tidak ada. Karena ini variabel dengan suatu konstanta tidak bisa saling membagi. Maka cuma bisa kita kalikan. Jadi M kali N itu dikali dengan 1 sama dengan M kali N per 2. Jadi nilai dari 4 log 5, sorry ya tadi salah, 4 log 5 itu sama dengan M kali N per 2. Sifat yang ke-8, yaitu A pangkat A log B. Jadi dia bentuknya bentuk eksponen, bentuk perpangkatan dengan basisnya A, pangkatnya itu adalah A log B. Jadi di sini yang harus kalian ingat adalah basisnya harus sama dengan basis logaritma, maka nilainya itu sama dengan B, seperti itu. Ya, contoh nih misalkan 2 pangkat 2 log 3, maka jawabannya sama dengan 3. Ya, seperti itu ya. Nah, atau misalkan di sini kita punyanya 4 pangkat 2 log 3. Nah, ini kan dia berbeda nih, 4 dan 2. Basisnya tuh berbeda. Maka kita harus menyederhanakan bentuk yang bisa kita sederhanakan. Ya, misalkan 4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Terus nanti berpangkat lagi 2 log 3. Nah, karena pangkat ketemu pangkat, ya, maka nilainya itu sama dengan 2 dikali 2 log 3. Ya, jadi pangkat 2 yang di dalam kurung ini dikalikan dengan 2 log 3, maka kita perolehnya seperti ini bentuknya. Nah, ingat, bentuk ini itu adalah bentuk dari sifat yang saya lupa sifat berapa itu, pokoknya yang A log B pangkat N. Itu kan sama dengan N kali A log B. Nah, yang di sini bentuknya itu sama dengan yang ini. N-nya itu sama dengan 2 yang ini, A-nya itu 2, B-nya itu 3. Nanti bisa bentuk yang ini kan sama nilainya ini. Maka ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2. Jadi yang ini itu menjadi pangkatnya 3. Ini nih. Seperti itu. Jadi 2 log 3 pangkat 2. Jadi 2 yang ini itu diperoleh dari 2 di depan ini. Bisa dipahami ya. Jadi nanti ini sudah sama nih bentuknya. Maka nilainya sama dengan 3 pangkat 2. Yaitu 9. Jadi bentuk untuk sifat yang ke-8 ini basisnya harus sama dengan basis logaritma, maka nilainya sama dengan numerus, yaitu si B-nya itu. Kalau dia berbeda, maka kalian harus membuat dia menjadi bentuk yang sama dulu. Sehingga nanti nilainya itu harus basisnya ini sama, baru nanti bisa dihasilkan. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.